Pak Toha ini turun ke liang lahat, dan setelah digali lagi, betapa kagetnya mereka karena aurat Bu Ika ini kelihatan. Begitu mereka masuk ke rumah Misran, mereka melihat banyak sekali serpian-serpian kain kafan. Dan ada satu lembar kain kafan yang cukup besar. Ini mereka temukan persis di dalam kamar Misran. Ada warga yang didatengin sosok Misran dengan kondisi seluruh tubuhnya itu terbakar gosong. Tapi dia masih bisa mendengar rintian-rintian dari suara Misran. Dan dalam rintian-rintiannya itu, dia selalu minta tolong. Alam beradu, angin membelai, lemah gemelai, mengusap bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Adi yang asalnya dari Lampung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, cerita yang akan kami ceritakan di episode kali ini, cerita nyata ini berasal dari Lampung. Dan cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Adi. Nah, cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2000-an. Dimana waktu itu, ketika ada kejadian ini, seluruh desa itu benar-benar heboh. Jadi ada sebuah tragedi di situ. Di sekitaran tahun 2000-an itu di sebuah desa di Lampung. Adi ini tinggal di sana. Desa ini letaknya dekat sekali dengan hutan. Nggak jauh dari sana ada perkebunan. Dan di dekat perkebunan itu ada pemakaman umum. Biasanya setiap kali ada warga desa yang meninggal selalu dimakamkan di pemakaman ini. Nah, kebiasaan warga di sana, mereka ini selalu bergotong royong. Setiap kali ada acara, mereka selalu bahu-membahu, mereka selalu bekerja sama, tapi meskipun demikian, meskipun mereka ini terkenal kompak, selalu ada saja orang yang selalu bersikap cuek. Nah, salah satunya adalah orang yang namanya Misran ini. Misran ini usianya 39 tahun. Nggak ada yang aneh dari penampilan Misran, tapi di tahun-tahun belakangan itu banyak warga yang menilai kalau kelakuan Misran ini agak nyeleneh. Misran ini sebenarnya punya keluarga, tapi dia tinggal seorang diri di sebuah rumah. Nah, karakter rumah yang ada di desa itu, jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu memang berjauhan. Jadi kalaupun ada rumah, di sebelahnya selalu ada kebun. Berjarak sekian beberapa meter, barulah ada rumah lagi. Tapi meskipun seperti itu, setiap kali ada acara atau kegiatan apapun, warga selalu keluar semua. Tapi tidak dengan Misran ini. Nah, suatu kali, warga ini lagi gotong royong. Biasanya mereka membersihkan jalan dan juga memotong ranting-ranting yang sudah mengganggu jalan. Biasanya mereka lakukan di hari Minggu. Dan sebelum hari Minggu itu, info ini sudah diumumkan ke seluruh warga desa. Semua akhirnya datang. Ternyata
Misran ini nggak menampakkan batang hidungnya. Padahal Misran ini bisa dikatakan orangnya sehat dan masih bisa aktif berkegiatan. Di sana banyak sekali orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi mereka ikut gotong royong. Nah, warga jadi bertanya-tanya, ini Misran kemana? Kenapa kok dia ini kok jarang keluar? Nah, dari situ warga sudah mulai menaruh rasa curiga. Dan yang kedua, warga mulai nggak simpatik lagi dengan sosok Misran ini. Semakin hari, kelakuan Misran ini semakin membuat warga itu bertanya-tanya. Pada malam-malam tertentu, dia itu sering membakar kemenyan di rumahnya. Dan parahnya, kemenyan-kemenyan yang dibakar Misran itu umumnya selalu berlebihan. Sampai-sampai asap kemenyan ini keluar dari rumah, sampai-sampai seluruh kampung itu mencium aroma kemenyan tersebut. Sebenarnya, warga ini nggak pernah ada masalah dengan aroma kemenyan. Tapi dengan asap yang begitu banyaknya, warga akhirnya juga merasa terganggu. Dari situlah warga ini bertanya-tanya sebenarnya yang dilakukan Misran ini apa? Jangan-jangan dia ini melakukan ritual-ritual yang nyeleneh. Dari situ warga sudah mulai curiga. Nah, berjalannya waktu, semakin lama semakin hari Misran ini jarang keluar ke rumah. Dan ketika ada acara-acara apapun, dia masih ada di rumah. Suatu kali ada acara kerja bakti lagi. Warga ini keluar rumah semua. Mereka semua membersihkan selokan, membersihkan jalan. Tapi lagi-lagi Misran nggak keluar dari rumah. Sampai pada suatu ketika pas warga ini lagi istirahat, tiba-tiba Misran itu keluar dari rumah. Dia nggak pakai baju, jalan nyelonong melewati warga yang waktu itu lagi duduk-duduk, lagi ngobrol. Tentu waktu itu warga ini juga heran dengan kelakuan Misran ini. Ini anak kok nggak ada sopan santunnya sama sekali. Ada orang-orang lagi duduk di sini, apalagi mayoritas di sana itu orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Kok dia ini nggak permisi, minimal menyapa kayak. Si Misran ini jalan nyelonong menuju ke warung, dia beli rokok, setelah itu dia balik lagi ke rumahnya. Nah, dari situ sampai ada omongan dari warga. Ini kalau anak ini lagi ada hajatan, atau kalau misal dia butuh bantuan, dia mau minta tolong ke siapa? Padahal seluruh warga di sini ini bau-membau. Kalau ada apapun mereka selalu bantu-membantu. Tapi kalau dengan kelakuan Misran yang seperti ini, tentu warga juga malas pada akhirnya. Nah, berjalannya waktu, kebetulan waktu itu ada seorang warga yang sudah tua usianya, beliau sudah sakit-sakitan, dan kemudian dikabarkan bahwa beliau ini meninggal. Secara otomatis seperti biasa warga berkumpul di rumah duka. Mereka semua menyiapkan keperluan untuk pemakaman dan lain sebagainya. Nah, di situ sampai siang hari, Misran ini nggak juga keluar. Beberapa bulan setelah itu, warga ini menggelar acara pengajian, semacam acara pengajian. Dan pasti dalam acara pengajian itu diperlukan sound system, semacam speaker, dan speaker ini dirasa tidak mengganggu, karena warga pun juga menempatkan speaker ini dengan sangat minimal sekali, supaya bisa terdengar bagi jamaah-jamaah pengajian yang ada di sana. Tapi ternyata waktu itu Misran ini merasa terganggu, padahal jarak rumah Misran dengan orang yang bikin acara pengajian itu agak lumayan jauh. Tiba-tiba Misran ini datang, dia seolah nggak terima ketika orang-orang mengadakan pengajian dan menggunakan speaker. Misran merasa terganggu karena waktu itu dia sedang melakukan aktivitas yang aktivitas ini nggak bisa diganggu dengan suara-suara. Nah, dari situ warga ini coba menasihati Misran. Terus maumu ini gimana Misran? Maumu kami ini harus matikan speakernya. Nah, Misran waktu itu nggak bisa ngomong. Dia cuma diam nyelonong, dia pergi balik pulang lagi ke rumah. Nah, dari situ warga melanjutkan lagi pengajian. Awalnya warga mengira, sudahlah, mungkin nggak ada masalah. Mungkin Misran merasa terganggu. Jadi speaker waktu itu hanya volumenya lebih dikecilin lagi. Supaya tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar situ dan terutama Misran ini. Nah, berjalannya waktu, di sana itu ada seorang ibu. Ibu-ibu ini namanya Bu Ika. Bu Ika waktu itu sudah hamil tua dan beliau sebentar lagi mau melahirkan. Nah, kebiasaan warga desa di sana itu setiap kali mau melahirkan, orang-orang ini selalu mendatangkan dukun beranak. Karena mungkin waktu itu jarak
dari rumah menuju ke klinik maupun ke rumah sakit itu sangatlah jauh, dan selain itu akses jalannya itu juga susah. Jadi dari situ warga mempercayakan urusan kelahiran kepada dukun beranak ini. Jadi waktu itu keluarga Bu Ika sudah menghubungi dukun beranak tersebut. Beliau, dukun beranak ini, datang bersama anaknya, sudah ada di rumah Bu Ika dan masuk ke dalam satu ruangan. Bu Ika pun juga ada di situ. Nah, keluarga-keluarga Bu Ika termasuk suami Bu Ika ini sudah menunggu di luar ruangan, menunggu kelahiran anaknya. Ternyata sampai hampir 1 jam lebih, gak ada tanda-tanda bahwa Bu Ika ini sudah melahirkan. Suami Bu Ika waktu itu sudah curiga, beliau sudah mulai panik. Beliau mencoba masuk ke dalam ruangan, dan begitu beliau ini masuk, dia melihat istrinya, dia melihat Bu Ika itu kondisinya sudah benar-benar memprihatinkan. Jadi Bu Ika itu sudah mengerang kesakitan, kayak beliau itu gak bisa menahan rasa sakitnya itu. Dan pas waktu suami Bu Ika tanya ke dukun beranak, "Bu, ini nggak apa-apa tak Bu? Kasihan istri saya." "Sudah nggak apa-apa, kamu tenang aja, kamu keluar dulu." Suami Bu Ika pun keluar lagi. Nah, nggak sampai beberapa lama, nggak sampai sekitar 15 menit, dukun beranak ini teriak-teriak dari dalam, Tolong, tolong, tolong." Nah, suami Bu Ika lah yang pertama kali masuk ke ruangan itu. Begitu suami Bu Ika ini masuk ke dalam ruangan, dia benar-benar kaget karena melihat Bu Ika waktu itu matanya sudah melotot. Dan setelah itu beliau ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dari sinilah kemudian mereka yang ada di sana tahu bahwa Bu Ika ini sudah meninggal dunia, beserta dengan anak yang masih dalam kandungannya itu. Nah, dukun beranak ini juga nggak bisa berbuat apapun, karena kasus semacam ini jarang sekali terjadi. Tapi kali itu mungkin Tuhan sudah berkehendak lain. Bu Ika dan anak yang ada dalam kandungannya ini pun meninggal dunia. Singkat cerita, semua orang berkumpul di rumah Bu Ika. Dan setelah prosesi pemandian jenazah Bu Ika ini pun dimakamkan. Makam Bu Ika sama seperti makam warga desa yang ada di sana. Beliau dibawa di sebuah pemakaman yang dekat dengan perkebunan, dan lokasi pemakaman ini dekat sekali dengan hutan. Beliau dimakamkan di sana. Setelah itu suami Bu Ika ini ngomong ke bapak-bapak yang ada di situ supaya nanti malamnya mereka semua ini bisa menghadiri acara tahlilan. Nah, seperti biasa malam itu, setelah maghrib, warga desa berbondong-bondong menuju ke rumah Bu Ika untuk melaksanakan tahlilan. Nah, ada satu orang bapak-bapak. Beliau ini namanya Pak Suko. Pak Suko usianya sekitar 69 tahun. Beliau tinggal seorang diri di rumah. Beliau sudah lama ditinggal oleh istrinya. Nah, waktu itu Pak Suko ini sudah berniat untuk ikut tahlilan di rumah Bu Ika. Dalam perjalanan menuju ke rumah Bu Ika, karena ini situasinya di desa, beliau bawa senter. Nah, dalam perjalanan itu, di tengah jalan sebelum sampai rumah Bu Ika, Pak Suko ini melewati sebuah ladang pisang. Di situ Pak Suko ini merasa ada yang aneh. Tiba-tiba bulu kuduk Pak Suko itu merinding. Dan secara otomatis Pak Suko noleh ke arah kiri. Beliau itu melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini terlihat kalau menggendong bayi. Tapi karena sosok perempuan ini menghadap ke arah hutan, jadi Pak Suko nggak bisa melihat wajah dari sosok perempuan ini. Nah, karena Pak Suko waktu itu nggak merasa ada yang aneh dari sosok perempuan ini, Pak Suko tanya, "Loh, kamu ini siapa? Kok ada di tengah ladang pisang malam-malam gini? Ayo saya antar pulang." Nah, si perempuan ini, sosok perempuan ini, dia itu kayak sambil menahan nangis. Jadi nangisnya itu kayak diempat. Pak Suko tahu bahwa si perempuan ini nangis. Jadi dari situ Pak Suko semakin penasaran. Ini perempuan di tengah ladang pisang di jam seperti ini dalam kondisi nangis. Ini jangan-jangan lagi ada masalah sama keluarganya. Nah, begitu Pak Suko mau mendekat, sosok perempuan ini noleh. Barulah Pak Suko tahu bahwa sosok perempuan yang lagi gendong bayi ini adalah sosok Bu Ika. Orang yang baru saja meninggal tadi pagi dan baru tadi pagi ini dimakamkan. Langsung Pak Suko itu kaget. Beliau langsung melanjutkan jalannya. Tapi pas waktu Pak Suko ini jalan baru beberapa langkah, Pak Suko ini merasa nggak enak. Dia balik lagi. Dia samperin lagi lah sosok Bu Ika ini. Jadi tanpa rasa takut, Pak Suko itu berhenti.
memandangi sosok perempuan yang lagi gendong bayi itu, Pak Suko tanya, "Kamu ini ngapain di sini, Bu Ika? Ada yang bisa saya bantu?" Nah, si sosok ini masih menghadap ke arah hutan. Dia nggak menampakkan wajahnya, tapi samar-samar Pak Suko ini dengar sosok Bu Ika ini ngomong sesuatu. "Pak, tolong saya, Pak. Tolong saya." Nah, dari situ, ketika Pak Suko mendengar perempuan ini minta tolong, akhirnya Pak Suko jalan lagi. Begitu Pak Suko jalan menuju ke rumah Bu Ika, dan waktu itu warga sudah memulai tahlilan, Pak Suko ini diam. Beliau belum cerita ke siapapun, termasuk cerita ke suami Bu Ika. Beliau diam dan mengikuti acara tahlilan itu. Sampai acara tahlil ini selesai, sebenarnya Pak Suko mau membicarakan hal ini dengan suami Bu Ika. Tapi Pak Suko itu nggak tega. Karena khawatirnya nanti suami Bu Ika ini nggak bisa menerima keadaan itu. Akhirnya Pak Suko cuma diam dan beliau kembali pulang ke rumahnya. Pas waktu Pak Suko ini tidur, dalam mimpinya itu Pak Suko ketemu lagi dengan sosok Bu Ika. Lagi-lagi Bu Ika itu gendong bayinya. Dan Bu Ika itu mendekati Pak Suko. Bu Ika sambil ngomong, "Pak, saya mau minta tolong, Pak. Saya mau minta tolong beneran." Terus Pak Suko dalam mimpinya itu bilang, "Saya bisa bantu apa, Bu? Insya Allah saya akan bantu sebisa saya." Tapi waktu itu sosok Bu Ika ini cuma bilang, "Saya minta tolong, Pak. Saya minta tolong." Sambil matanya itu sembab. Kayak beliau ini menahan nangis. Setelah itu sosok Bu Ika ini menghilang dengan sendirinya, dan Pak Suko itu kebangun dari tidurnya. Beliau bingung, kenapa kok bisa-bisa dia ini mimpi ketemu sosok Bu Ika, sosok yang sudah meninggal. Setelah itu Pak Suko belum cerita ke siapapun. Siangnya seperti biasa, karena Pak Suko ini mengurus ternak dari warga. Jadi aktivitas sehari-hari Pak Suko, beliau selalu pergi ke hutan untuk mencari rerumputan untuk makan ternak-ternak itu. Jadi siang itu beliau berangkat menuju ke hutan, dan otomatis waktu itu Pak Suko melewati pemakaman umum. Dan pas waktu Pak Suko ini melewati pemakaman umum, beliau itu mencium bau bangkai. Nah, awalnya beliau ini sudah merasa ada yang aneh, karena hampir setiap hari Pak Suko ini melewati makam itu, tapi nggak pernah mencium bau bangkai yang aneh seperti ini. Jadi pas waktu Pak Suko mencium aroma bangkai itu, beliau diam. Sempat diam dan menengok ke arah makam. Beliau ini kayak mau mencari sumber bau ini asalnya dari mana. Beliau mencari sumber bau itu. Nah, Pak Suko ini sempat berpikir, ya sudahlah, wong namanya juga makam. Mungkin ada lubang di makam-makam itu yang membuat akhirnya baunya itu tercium seperti bau bangkai. Dari situ Pak Suko akhirnya terus melanjutkan jalan menuju hutan. Beliau cari rumput. Setelah sekian jam beliau cari rumput, akhirnya beliau ini balik lagi. Dan secara otomatis Pak Suko melewati makam itu lagi. Dan waktu Pak Suko ini melewati makam itu, beliau mencium lagi aroma bangkai ini, dan aromanya itu lebih busuk dari yang sebelumnya. Di situ Pak Suko sudah mulai merasa nggak nyaman. Rumput-rumput yang sudah dibawa Pak Suko ini diletakkan, dan beliau ini lebih masuk lagi ke pemakaman. Beliau semakin mencari sumber bau ini. Dan ternyata waktu itu Pak Suko melihat ada satu makam. Makam ini batu nisannya salah satunya itu sudah nggak ada. Padahal ini tergolong makam baru. Karena di situ Pak Suko melihat masih ada taburan-taburan bunga. Dan di situ Pak Suko semakin kaget karena melihat ada sobekan-sobekan kain kafan yang tertinggal di sana. Jadi terlihat jelas kalau makam ini baru saja dibongkar. Tapi yang jadi pertanyaan Pak Suko, ini siapa yang bongkar makam ini? Kok ada kain kafan yang berserakan dan terlihat tercobak-cabik? Masa iya hewan bisa melakukan hal ini? Nah, karena waktu itu Pak Suko nggak tahu ini makam siapa, karena batu nisannya sudah diambil satu, Pak Suko jadi bertanya-tanya. Dia mengingat-ingat lagi, yang baru meninggal akhir-akhir ini siapa ya? Barulah Pak Suko ini sadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Bukannya Bu Ika yang baru meninggal. Baru Pak Suko ingat, iya, ini makam Bu Ika. Terus siapa yang tega melakukan ini? Nah, dari situ Pak Suko ini cepet-cepetan. Dia ambil lagi rumputnya itu, dan langsung beliau ini pulang. Setelah beliau pulang, biasanya Pak Suko itu ngasih makan hewan-hewan ternak itu. Tapi karena Pak Suko sudah penasaran, beliau langsung menuju ke rumah salah satu temannya.
Di situ Pak Suko cerita, Don, aku ini baru dari makam. Sebenarnya aku ini cari rumput. Terus aku itu cium bau-bau bangkai. Nah, setelah Pak Suko cerita panjang lebar, Pak Suko cerita bahwa makam Bu Ika ini terlihat agak berantakan. Dan Pak Suko menemukan banyak sekali sobekan-sobekan kain kafan. Dan yang membuat Pak Suko ini merasa janggal, karena salah satu batu nisan di makam Bu Ika itu ada yang ngambil. Pak Suko sudah memastikan betul, dicari di sekeliling makam itu nggak ada batu nisan tersebut. Nah, teman dari Pak Suko ini cuma menanggapi enteng. Wah, mungkin kamu ini salah lihat kok. Mungkin yang kamu lihat itu makam orang lain. Pak Suko memastikan betul, nggak, aku yakin itu makamnya Bu Ika. Tapi Pak Suko waktu itu belum cerita bahwa sebelum-sebelumnya dia pernah dimimpiin oleh sosok Bu Ika. Pak Suko nggak cerita hal itu. Setelah teman Pak Suko menanggapi dengan positif, Pak Suko pun kembali pulang. Nah, malam harinya, Pak Suko mimpi lagi ketemu Bu Ika. Kali itu Bu Ika ini lagi-lagi datang, beliau pakai baju serba putih. Dan bajunya itu benar-benar lusuh. Dan Bu Ika lagi-lagi dalam posisi nangis, sambil gendong bayinya. Begitu Pak Suko ngeliat kehadiran Bu Ika, Pak Suko langsung tanya, Bu Ika, saya bisa bantu apa? Bu Ika, kenapa kok selalu mendatangi saya? Nah, sosok Bu Ika ini cuma bilang, saya mau minta tolong, Pak. Bener-bener saya minta tolong. Iya, saya harus bantu apa, Bu Ika? Saya ini bantu apa? Saya nggak tahu. Nah, setelah sosok Bu Ika ngomong seperti itu, sosok ini hilang lagi. Nah, kejadian semacam itu terjadi hampir 10 hari lebih. Setiap malam, Pak Suko selalu mimpi ketemu sosok Bu Ika. Dan Bu Ika selalu minta tolong sampai 10 hari itu. Akhirnya dari situ Pak Suko merasa ini benar-benar ada yang nggak beres. Dihubung-hubungkan dengan Pak Suko dengan kejadian yang ada di makam. Dan ini adalah makam Bu Ika yang sudah dicoba cabik seperti itu. Dari situlah Pak Suko langsung menghubungi keluarga dari Bu Ika. Dia temuilah suami Bu Ika. Dia cerita semua. Pak Suko cerita semua ke suami Bu Ika tentang apa yang dialami oleh Pak Suko. Setelah suami Bu Ika mendengar cerita dari Pak Suko, suami Bu Ika sendiri pun nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dari situ, Pak Suko dan juga suami Bu Ika ini sepakat mereka akan menghubungi Pak Toha, seorang ustadz yang dipercaya bisa menangani hal-hal yang semacam ini. Dari situ langsunglah mereka menuju ke rumah Pak Toha dan Pak Suko cerita semuanya. Nah, setelah mendengar cerita dari Pak Suko, Pak Toha ini bilang ke Pak Suko dan juga suami dari Bu Ika, mereka disuruh nunggu di ruang tamu. Dari situ Ustadz Toha ini masuk ke dalam ruangannya. Nah, Pak Suko ini nunggu hampir beberapa lama. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Toha dalam kamar. Sekitar hampir setengah jam lebih, setelah itu Pak Toha keluar dari kamar. Dan beliau ini duduk bersila, ngomong ke Pak Suko, Pak, bisa nggak Pak? Ini para perangkat desa didatangkan di sini. Saya mau ngomong sesuatu. Oh ya sudah. Akhirnya Pak Suko ini ngomong ke beberapa warga yang juga ada di sana. Dipanggilkanlah seluruh perangkat desa ini. Akhirnya ketika semua berkumpul, mereka duduk di sana. Ustadz Toha ini ngomong ke pengurus-pengurus desa. Jadi yang akan dilakukan oleh Pak Toha, beliau ini punya keinginan untuk membongkar lagi makam Bu Ika. Nah, setelah melalui persetujuan dari suami Bu Ika dan juga beberapa perangkat desa, akhirnya semua orang sepakat makam Bu Ika ini akan dibongkar lagi karena mereka penasaran. Menurut Pak Toha ini yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan makam Bu Ika dan pasti ada sesuatu dengan jenazahnya. Jadi dari situlah setelah melalui beberapa pertimbangan, warga semua sepakat untuk membongkar lagi makam Bu Ika. Sore itu semua warga ini langsung berbondong-bondong menuju ke makam Bu Ika. Setelah di sana, setelah dilakukan doa oleh Pak Toha, akhirnya makam Bu Ika ini dibongkar. Setelah dilakukan penggalian, salah satu warga yang lagi menggali itu, beliau bilang, Astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang yang ada di atas ini kaget. Ada apa, Pak? Ini Pak Toha coba turun dulu. Pak Toha ini turun ke liang lahat, dan setelah digali lagi, betapa kagetnya mereka karena aurat Bu Ika ini kelihatan. Jadi waktu itu menurut kesaksian orang-orang yang ada di dalam liang lahat, mereka semua melihat
kain kafan Bu Ika ini sudah terlihat sobek di bagian pusar ke atas. Jadi waktu itu mohon maaf, kepala dan juga bagian dada Bu Ika ini kelihatan. Karena kain kafan ini ada yang ngambil, ada yang merobek dengan sengaja. Setelah itu akhirnya Pak Tohang ngomong ke suami Bu Ika untuk segera membawa kain batik untuk menutup aurat dari Bu Ika. Setelah dilakukan itu, jenazah Bu Ika ini diangkat ke atas dan digantikan dengan kain kafan yang baru. Setelah kain kafan ini diganti dengan yang baru, semua orang di sana kembali berdoa, mendoakan arwah dari Bu Ika. Setelah itu, jenazah Bu Ika kembali lagi dimakamkan, dan dari situ, suami dari Bu Ika itu terlihat sedih sekali karena melihat siapa yang tega melakukan ini ke istriku. Nah, setelah kejadian itu, tepat di 40 harinya Bu Ika, semua orang berjalan menuju ke rumah Bu Ika untuk melaksanakan tahlil. Nah, pada saat tahlilan ini dimulai, belum ada keanehan apapun. Warga membacakan tahlil seperti biasa, tiba-tiba di tengah-tengah bacaan tahlil itu, ada satu warga ini yang mendengar ada suara langkah kaki. Tapi waktu itu ketika mereka melihat ke arah luar, nggak ada siapa-siapa. Dan bacaan-bacaan tahlil ini terus dibacakan. Setelah itu ada satu warga yang melihat ternyata Misran ini sudah berdiri persis di depan pintu rumah Bu Ika. Di situ raut wajah Misran ini terlihat marah. Dan warga ini masih nggak paham tentang kehadiran Misran. Jadi warga ini masih membacakan tahlil, tiba-tiba sosok Misran ini teriak, "Weh, diam!" Dari situlah warga langsung diam. Mereka semua kaget. Dan waktu itu mereka sempat berhenti beberapa detik karena mereka ini sempat kaget loh. Ini Misran kenapa kok nyuruh kita berhenti? Nah di situ Pak Tohang ngomong ke Misran, Misran, kenapa kamu kok nyuruh kami ini berhenti? Kami ini lagi bacakan tahlil untuk almarhumah Bu Ika. Di situ Misran ini masih matanya melotot. Dia kelihatan marah sekali waktu itu dan dia bilang, kalau ngaji itu jangan di sini. Kalian ngaji itu jangan di sini, ganggu orang. Misran ini ngomong seperti itu dengan nada yang sangat kasar, dengan nada tinggi, membuat orang-orang ini juga heran. Terus akhirnya Pak Tohang ngomong lagi, Misran, kalau kamu nggak suka dengan suara orang ngaji, ya kamu jangan datang ke sini, kamu pulang. Ngapain kamu ke sini? Kita juga nggak memaksa kamu datang ke sini. Lah Misran ini tetap marah. Pokoknya aku nggak suka ada orang ngaji. Kalian semua bubar. Mulailah ada satu warga ini yang sudah emosi. Weh Misran, kamu kurang ajar, ada orang tahlilan, kamu malah marah-marah. Lah disitulah baru Misran ini agak ketakutan. Dia mundur pelan dan kemudian agak berlarian kecil balik lagi ke rumahnya. Di situ beberapa warga ini sudah mulai emosi. Bahkan waktu itu ada salah satu warga ini yang mau mendatangi rumah Misran dan dia ini mau memukuli Misran. Tapi karena nasihat dari orang-orang ini menghalang-halangi beliau. Sudahlah Pak, ayo dilanjutkan lagi tahlilannya. Mereka semua akhirnya melanjutkan acara tahlilan tersebut. Nah, beberapa hari setelah itu, Pak Suko ini masih didatangin sosok Bu Ika. Bu Ika ini lagi-lagi datang. Dan waktu itu, Bu Ika langsung duduk persis di samping Pak Suko. Bu Ika ini masih dalam keadaan nangis dan Bu Ika bilang, Pak, tolong Pak, saya minta tolong. Lah terus Pak Suko ini ngomong, loh Bu Ika, kan kain kafan Bu Ika ini sudah digantikan kain kafan yang baru. Kenapa kok Bu Ika masih minta tolong? Tapi di situ Bu Ika tetap nangis dan tetap minta tolong. Minta tolong Pak, saya minta tolong. Nah setelah itu sosok Bu Ika ini pun menghilang. Akhirnya beberapa hari setelah itu Pak Suko ini bingung. Sebenarnya Bu Ika ini minta tolong apa? Makam Bu Ika ini sudah diperbarui. Batu nisannya juga sudah diganti baru. Begitupun juga dengan kain kafan. Kain kafan Bu Ika sudah diganti baru. Dan beliau pun juga sudah didoakan oleh orang-orang. Jadi Pak Suko ini bertanya-tanya, kenapa ya Bu Ika ini kok masih tetap minta tolong? Nah, beberapa hari setelah itu, orang-orang ini mendengar kabar. Ada tetangga dari Misran. Dia ini melamporkan hal ini ke perangkat desa. Dia mengaku bahwa Misran ini melakukan ritual-ritual nyeleneh. Dan pada malam-malam tertentu, setelah Misran ini bakar-bakar kemenyan, satu tetangganya ini mendengar Misran itu membacakan mantra-mantra dan mantra-mantra yang dibacakan Misran itu terdengar sangat keras sekali sehingga mengganggu tetangga yang ada di sekitarnya. Dari situ tetangga Misran ini merasa tidak nyaman
Dan setelah melaporkan hal ini ke perangkat desa ini menghubungi warga yang ada di sana. Dan setelah dikumpulkan informasi-informasi dari warga sekitar, ada beberapa warga lagi yang juga melaporkan hal yang sama. Bahkan waktu itu ada satu warga yang melihat sebelum kematian Bu Ika dan setelah kematian Bu Ika, Misran ini sering terlihat, dia itu sering jalan-jalan sendirian dan berhenti persis di samping rumah Bu Ika. Padahal orang-orang tahu bahwa Misran ini orangnya jarang keluar rumah. Tapi waktu itu kenapa kok Misran ini tiba-tiba duduk-duduk sendirian? Kadang warga itu juga melihat Misran itu kadang ngomong dengan sendirinya dan ketawa-ketawa sendiri. Hal itu dilakukan persis di samping rumah Bu Ika. Inilah yang membuat warga itu curiga. Jadi warga ini yang sudah lama sekali memendam amarah kepada Misran, setelah mendapat kabar-kabar negatif dari warga bahwa Misran selama ini melakukan ritual-ritual nyeleneh, dan bahkan waktu itu ada satu warga yang menyaksikan kalau Misran ini sering duduk-duduk sendirian di samping rumah Bu Ika. Warga semakin tersulut emosinya. Jadi waktu itu mereka sudah bawa pentungan, mereka sudah berniat untuk menyergap rumah Misran. Tapi waktu itu perangkat desa ini sempat menghentikan aksi dari warga. Mereka sempat menenangkan, sudahlah Pak, jangan Pak, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi warga waktu itu yang sudah tersulut emosinya, mereka ini sudah nggak bisa lagi menahan amarahnya, langsunglah mereka ini tanpa perintah dari perangkat desa, mereka semua langsung berbondong-bondong menuju ke rumah Misran. Mereka langsung masuk ke rumah Misran, dan ternyata begitu mereka masuk ke rumah Misran, mereka melihat banyak sekali serpian-serpian kain kafan. Dan ada satu lembar kain kafan yang cukup besar. Ini mereka temukan persis di dalam kamar Misran. Dan di situ yang membuat warga ini semakin marah. Karena waktu itu mereka melihat ada batu nisan. Dan ternyata setelah dicek, batu nisan ini bertuliskan nama dari Bu Ika. Disitulah warga semakin yakin bahwa selama ini yang melakukan pembongkaran makam Bu Ika ini adalah Misran. Langsung dari situ Misran yang waktu itu posisinya lagi tidur diangkat oleh warga. Kakinya diikat, tangan diikat, dibawa rame-rame menuju ke lapangan. Dan waktu itu karena kondisi masa yang sudah nggak karu-karuan, ada satu warga ini yang tiba-tiba lari, dia bawa bensin. Bensin ini disiram ke arah tubuh Misran, dan waktu itu langsunglah tubuh Misran ini dibakar. Langsung di situ warga ini melihat tubuh Misran itu terbakar dan semua nggak bisa ngapa-ngapain. Melihat hal seperti itu mereka cuma diem. Karena hal ini sudah terjadi dan sampai pada akhirnya tubuh Misran ini pun berubah jadi abu. Setelah jadi abu, ada beberapa warga yang mengumpulkan abu-abu Misran ini diletakkan di dalam kendi. Entah apa tujuannya. Mungkin karena waktu itu warga sudah benar-benar marah dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Misran. Setelah abu-abu Misran ini diletakkan dalam kendi, abu ini pun diletakkan di rumah salah satu orang warga. Setelah kejadian itu, ternyata banyak sekali warga ini yang diganggu oleh sosok Misran. Nah anehnya, warga-warga yang diganggu oleh sosok Misran ini, mereka mengaku kalau sosok Misran ini selalu datang dan selalu dia ini minta untuk dimakamkan. Bahkan ada salah satu warga waktu itu mengaku malam itu dia nggak bisa tidur. Dia benar-benar teringat tentang kejadian sore itu di mana tubuh Misran ini terbakar di situ. Jadi dia mengingat kejadian itu dan sampai-sampai dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia ini mendengar ada suara orang laki-laki. Di situ salah satu orang warga ini langsung bangun dari tempat duduknya. Dia ngelihat ke arah luar. Nah di situ anehnya dia ngelihat ada sosok pocong. Pocong ini sambil ngomong ke arah warga ini. Dia bilang, Pak, tolong makamkan saya, Pak. Tolong makamkan saya. Nah, si warga ini karena kaget, shock, dia sempat ngelihat beberapa detik bahwa pocong ini raut wajahnya adalah wajah dari Misran. Begitu melihat sosok ini, warga ini langsung berlarian masuk ke kamar dan setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya barulah satu warga ini tahu bahwa semalam itu dia baru saja pingsan. Dan cerita-cerita ini didapatkan dari banyak warga. Ada warga yang didatengin sosok Misran dengan kondisi seluruh tubuhnya itu terbakar gosong. Tapi dia masih bisa mendengar rintian-rintian dari suara Misran. Dan dalam rintian-rintiannya itu, dia selalu minta tolong. Dia selalu minta tolong untuk dimakamkan secara layak.
teror dari sosok Misran ini terjadi sampai beberapa hari. Dan dari situ karena warga sudah merasa terganggu, warga pun meminta tolong bantuan Pak Toha. Pak Toha ini akhirnya punya inisiatif, Abu Misran ini lebih baik dimakamkan dan didoakan seperti selayaknya. Setelah itu akhirnya warga berinisiatif untuk memakamkan abu dari Misran tersebut dan didoakan secara layak. Setelah itu gangguan-gangguan ini berangsur pulih. Suara-suara rintian minta tolong ini akhirnya mulai berkurang. Dan sampai pada akhirnya beberapa bulan kemudian, warga sudah tidak diganggu lagi oleh sosok Misran. Nah, cerita inilah teman-teman yang pernah terjadi di Lampung di sekitaran tahun 2000-an. Kisah ini dituturkan langsung oleh Adi pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.